Apa jadinya jika setiap pulau di Indonesia menjadi negara merdeka? Pernah nggak kalian membayangkan? Bagaimana kalau suatu hari Indonesia tidak lagi menjadi satu negara? Bukan karena perang. Bukan karena bencana. Melainkan karena setiap pulau sepakat berdiri sendiri menjadi negara merdeka. Negara Jawa. Negara Sumatera. Negara Kalimantan. Negara Sulawesi. Negara Papua. Negara Bali, dan masih banyak lagi. Setiap negara punya presiden sendiri, bendera sendiri, mata uang sendiri, bahkan paspor sendiri. Kalau kalian mau liburan dari Jakarta ke Bali, mungkin bukan lagi beli tiket pesawat saja, tapi juga harus melewati imigrasi. Terdengar aneh? Ya memang. Karena hari ini kita akan benar-benar gabut dan mencoba membayangkan bagaimana jadinya jika setiap pulau di Indonesia menjadi negara sendiri. Tentu saja, ini hanyalah skenario fiksi untuk hiburan dan diskusi. Jadi, mari kita mulai. Hari pertama setelah Indonesia bubar. Bayangkan tanggal 17 Agustus. Namun kali ini bukan Indonesia yang merayakan kemerdekaan, melainkan puluhan negara baru. Peta Asia Tenggara langsung berubah drastis. Dunia dikejutkan oleh lahirnya banyak negara baru sekaligus. Seluruh dokumen harus diganti. Paspor, uang, pelat kendaraan, bahkan domain internet. Bandara menjadi jauh lebih sibuk karena kini penerbangan antar pulau dianggap sebagai penerbangan internasional. Yang dulu disebut penerbangan domestik, kini berubah menjadi penerbangan luar negeri. Siapa yang paling kuat? Kalau berbicara ekonomi, negara Jawa kemungkinan memulai dengan posisi paling kuat. Sebagian besar industri, pusat pemerintahan, dan penduduk berada di sana. Namun negara lain juga punya keunggulannya masing-masing. Sumatera memiliki perkebunan, minyak, gas, dan jalur perdagangan penting di Selat Malaka. Kalimantan memiliki hutan yang luas, batu bara, dan berbagai sumber daya alam. Sulawesi dikenal dengan hasil laut, nikel, dan kawasan industri yang terus berkembang. Papua memiliki cadangan mineral yang sangat besar. Bali sudah dikenal dunia sebagai destinasi wisata. Artinya, tidak ada negara yang benar-benar tidak memiliki potensi. Yang membedakan hanyalah bagaimana mereka mengelolanya. Hidup jadi lebih ribet? Bayangkan kalian membeli barang secara online. Penjual ada di Jawa. Pembeli ada di Sulawesi. Karena sudah berbeda negara, barang tersebut mungkin dikenai bea masuk, pemeriksaan kepabeanan, dan aturan impor. Pengiriman menjadi lebih lama. Harga barang bisa ikut naik. Begitu juga dengan makanan. Beras, sayuran, ikan, buah-buahan. Semua harus melewati aturan perdagangan antar negara. Hal-hal sederhana yang dulu terasa biasa, kini menjadi jauh lebih rumit. Persaingan antar negara. Karena sudah berdiri sendiri, masing-masing negara tentu ingin menjadi yang terbaik. Ada yang fokus menjadi pusat teknologi. Ada yang membangun industri. Ada yang mengandalkan pariwisata. Ada yang menjadi pusat perdagangan internasional. Persaingan bisa mendorong inovasi, keamanan dan perbatasan. Laut yang dulu menjadi penghubung, kini berubah menjadi perbatasan negara. Setiap negara harus menjaga wilayahnya sendiri. Membangun angkatan laut,
menjaga pelabuhan, mengawasi jalur perdagangan. Kerjasama keamanan tetap diperlukan agar kawasan tetap aman dan stabil. Identitas baru. Generasi berikutnya mungkin tumbuh dengan identitas kebangsaan yang berbeda-beda. Mereka tetap memiliki banyak kesamaan budaya dan sejarah, tetapi berada dalam negara yang berbeda. Festival budaya, bahasa daerah, dan tradisi tetap menjadi kekayaan bersama kawasan ini. Namun hubungan antar masyarakat akan sangat bergantung pada kerjasama yang dibangun oleh negara-negara baru tersebut. Dan pada akhirnya, skenario ini menunjukkan bahwa memiliki sumber daya alam saja belum tentu cukup untuk menjadi negara yang maju. Kerjasama, stabilitas, kualitas pendidikan, tata kelola, dan hubungan yang baik dengan tetangga juga memiliki peran yang sangat besar. Untungnya, semua yang kita bahas hari ini hanyalah sebuah eksperimen pikiran. Sebuah pertanyaan gabut, yang mungkin tidak akan pernah terjadi. Tapi justru karena tidak terjadi. Kalau menurut kalian, kalau setiap pulau benar-benar menjadi negara sendiri, pulau mana yang menurut kalian akan berkembang paling cepat? Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di video narasi gabut berikutnya.